Di mana ada pemberedelan itu ada kesenangan-kesenangan. Di mana ada sensor itu ada kebodohan yang berkuasa. Kan waktu Tempo didirikan sebetulnya kami ingin membuat majalah yang modelnya seperti Time Magazine. Majalah seperti Time itu kan ditiru oleh jadi model dari beberapa majalah mingguan di Eropa dan saya kira di Amerika Latin. Di Asia belum ada. India mencoba dengan lupa saya namanya, tapi 2 mingguan. Di Jepang nggak ada. Jadi Indonesia yang pertama Tempo. Kalau di Time dan kemudian dipakai di Tempo, di Elsevier, di L'Express, di Der Spiegel, itu dibentuk sebagai cerita. Kelebihan dari berita sebagai cerita adalah dia melibatkan pembaca lebih dalam ya, atau lebih langsung. Kan dia seperti mengalami. Jadi cerita harus dibikin ada suasana, ada deskripsi yang menyebabkan pembaca bisa membayangkan apa yang terjadi di suatu tempat. Dalam cerita Tempo tidak boleh ada klise pengulangan. Selalu harus tiap kalimat sebaiknya segar. Nah, itu membangkitkan orang asik dengan bahasa dan membuka pikiran pada yang baru. Menjadi lebih kritis karena di sana tidak ada konklusi yang harus dipaksakan, bukan khutbah, bukan indoktrinasi. Juga menjadi lebih tertarik pada peristiwa-peristiwa. Itu yang kami cita-citakan sehingga sesuatu yang baru dan juga penting menghidupkan bahasa. Tempo bisa seperti sekarang ya, itu juga lantaran kita meneruskan ya, apa yang sudah kita rancang dari dulu itu. Tentu ada kreasi lah ya, manajemen yang sekarang, tapi pada dasarnya gedung kita rancang bareng, kita bangun bersama. Kita membayangkan ide-ide digital itu dari dulu. Karena kalau saya lihat ya, dari tahun 2000 sudah mulai kelihatan bahwa digital ini mulai serius. Pada akhirnya yang harus diselamatkan, yang harus dirawat, yang harus dijaga itu adalah konten. Tempo itu dikenal karena konten. Sekarang memang orang-orang yang membaca Tempo itu bersamaan usianya dengan Tempo ya. Jadi mereka tahu majalah Tempo itu ya dalam format cetak. Padahal yang mereka rasakan manfaat dan lain sebagainya itu bukan dia dicetak di atas kertas, tapi adalah teksnya. Dari dulu, dari zaman GM, Pak Fikri, Bambang, dan sampai di zaman saya ini, kita faham betul bahwa kemerdekaan finansial itu penting. Kemerdekaan finansial inilah yang membuat kita itu bisa independen.
94 itu Tempo diberedel karena menulis tentang pembelian pesawat kapal perang ex-Jerman oleh pemerintah waktu itu yang berhasil dibuktikan bahwa itu harganya terlalu mahal, kualitasnya buruk, dan seterusnya begitu, sehingga akhirnya diberedel. Bersama Tempo juga diberedel 2 media lain, yaitu editor. Nah, banyak yang menduga bahwa sebetulnya yang disasar memang Tempo gitu. 2 media lain itu ikut jadi korban karena untuk tidak memberi kesan bahwa hanya satu media yang dianggap bandel dan harus ditutup gitu. Ya waktu itu saya belum jadi wartawan Tempo ya secara resmi, meskipun saya sudah kenal dan bergaul dengan orang-orang Tempo. Waktu itu saya masih mahasiswa di kampus gitu, mahasiswa tingkat akhir, tapi saya ngerasain betul bagaimana kemarahan publik terhadap pemberedelan itu, dan konsolidasi di dalam masyarakat itu memang mencengangkan gitu. Jadi tidak pernah terbayangkan masyarakat bisa dengan sendirinya mengkonsolidasi diri dengan penuh solidaritas untuk memprotes pemberedelan itu begitu. Seniman, aktivis semua turun ke jalan. W.S. Rendra waktu itu memprotes begitu. Tapi kita tahu memang waktu itu pemerintahan Soeharto begitu kuat sehingga upaya-upaya untuk membatalkan pemberedelan itu tidak terjadi, bahkan kekerasan terjadi terhadap para pemrotes. Di dalam bukunya, Janet Steele menjelaskan dengan sangat baik menurut saya dinamika politik itu, termasuk juga ketika pemerintah lewat tangan-tangan orang-orang tertentu, para pengusaha yang dekat dengan pemerintah, menawarkan kepada Tempo untuk kembali terbit, asalkan mereka mendapat saham di Tempo dan kedudukan pemimpin redaksi bisa mereka tentukan. Gitu. Itu clear dan bagus sekali dalam buku Janet Wars Within, dan itu ditolak gitu. Jadi saya kira para pendiri Tempo ketika itu sangat percaya diri, confidence bahwa kalau kita harus mati, kita mati sekarang. Saya mendapat telepon dari teman-teman di Antara, Lel, Tempo diberedel gitu. Yang benar, saya bilang. Iya serius diberedel, karena ada temen yang udah ditugaskan untuk menulis beritanya, cuman belum diturunin karena nunggu sampai pemberitahuan kepada pimpinan Tempo. Setelah itu dikasih tahu, baru kemudian nanti berita itu akan diturunin. Tapi berita itu udah disiapkan. Nah di situ aku udah mulai merasa serius. Nggak usah aku tutup teleponnya, aku bilang sama Mas Bambu, Mas katanya Tempo diberedel. Ayo dari kemarin begitu terus ngomongnya. Enggak, ini serius. Terus saya ceritakan kembali apa yang disampaikan. Terus wah coba telepon lagi teman kamu. Udah saya telepon. Bahkan saya menelpon kawan saya yang ditugaskan untuk menulis berita tersebut gitu. Kan biasalah kita kan sama kawan-kawan sesama wartawan kan kenal semua kan. Ya udah dia kasih tahu, iya beritanya begini bahwa Tempo diberedel. Terus kita sampai tanya, disebut nggak kenapa? Nggak disebut spesifik apa gitu. Nggak disebut spesifik karena apa, tapi disebut diberedel gitu. Istilah resminya kan dicabut izin usahanya ya gitu. Nah ya udah, kemudian ketika mendengar itu ya dikumpulin semua, kita bicara. Benar juga kalau nggak salah yang pergi ke depan akhirnya Pak Haryoko apa siapa saya lupa lah. Terus ya GM ngomong di depan kita, ya artinya kita akan menunggu sampai itu benar-benar diumumkan. Dan memang benar kita mendapat suratnya, dan nggak lama itu juga berita diturunkan. Cirinya tugas dari media adalah mengkritik gitu. Jadi Tempo dalam perjalanan dalam sejarah politik Indonesia pasca Orde Baru 98 sampai sekarang berkali-kali berhadapan dengan pemerintah yang tidak lain adalah sahabat sendiri. Tapi posisi mengkritik tetap diambil gitu. Kita konsisten dengan sikap itu.
Kita tahu misalnya Gus Dur almarhum presiden kedua setelah Soeharto adalah penulis kolom di Tempo yang produktif, yang bahkan sampai punya meja di Tempo sebagai penulis begitu. Dan pikiran-pikirannya diserap dan didistribusikan kepada masyarakat lewat Tempo. Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, kita sadar bahwa bahkan teman sendiri pun harus dibantu dalam pengertian dikritik agar jalan yang ditempuh ketika dia memimpin itu tidak melenceng. Begitu juga presiden-presiden setelahnya, yang terakhir tentu saja adalah Jokowi. Tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang tentang bagaimana kedekatan kita dengan Jokowi, keakraban kita dengan Jokowi, bahkan ketika dia masih menjadi wali kota Solo, begitu. Jadi hubungan itu sangat baik, tapi ketika Jokowi menjadi presiden, Tempo dengan konsisten mengambil langkah yang sama, yaitu menjadi tukang kritik. Ya, transformasi digital di Tempo dilatar belakangi oleh perubahan pola konsumsi informasi pembaca kita sendiri. Dan ini terjadi di semua media di dunia yang mengalami disrupsi digital. Mungkin salah satu tonggak transformasi digital Tempo tahun 2008. Jadi ketika itu kita meluncurkan kembali situs tempo.co. Semula namanya situs tempointeraktif.com yang dibuat pada saat majalah Tempo di Bredel. Tahun 94. Jadi ini salah satu situs berita pertama di Indonesia sebetulnya. Pada tahun 2008 ada redesign, kemudian ada restrukturisasi redaksi, dan kita luncurkan kembali sebagai tempo.co. Saya pikir itu salah satu tonggak transformasi digital Tempo. Sekarang karena audience driven ya, prinsip audience driven atau di drive oleh kepentingan pembaca itu sangat penting. Dengan prinsip itu, semua format pemberitaan Tempo harus juga menyesuaikan dengan keinginan pembaca. Output digital yang muncul misalnya sekarang dalam bentuk news game atau grafis atau interaktif digital product gitu ya. Kemudian ada juga podcast, video, berbagai produk dan format di sosial media, di TikTok, di di Instagram, Facebook, YouTube. Itu semua outcome atau output dari produk-produk digital Tempo yang memang disesuaikan dengan keinginan pembaca. Salah satu ciri mindset digital itu adalah kesediaan untuk berkolaborasi. Bekerja lintas unit, jadi redaksi tidak hanya bisa bekerja dengan redaksi, tapi juga harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan tim teknologi, harus bisa bekerja sama dengan tim multimedia, dengan tim analytics, dengan tim engagement, dan tidak hanya berpikir tentang kontennya, tapi juga berpikir bagaimana konten itu diterima oleh pembaca. Kita terus berkembang, terus berevolusi, menyesuaikan dengan teknologi-teknologi terkini. Kemudian juga kita di aplikasi juga akhirnya kita sempat membuat koran Tempo Flip, tempo.co Flip di iOS. Lalu terakhir kita bikin aplikasi Tempo di iOS dan di Android seperti yang sekarang. Tapi sejak 2 tahun terakhir kita lebih serius untuk mengembangkan bisnis atau penghasilan dari sisi revenue subscriber atau pelanggan digital. Jadi orang membayar untuk membaca majalah Tempo, koran Tempo, maupun Tempo bahasa Inggris versi digital. Sebagai media yang independen, yang terkenal berani lah, Tempo tentunya punya banyaklah pihak-pihak yang tidak senang sama Tempo. Jadi kalau dulu mungkin kalau nggak senang mungkin demo di depan kantor atau di mana, tapi kalau sekarang kan lebih ke arah cyber attack. Nah ini sering banget kita alami, terutama kalau konten kita istilahnya sesuatu yang sangat
fenomenal dan membuat banyak pihak tidak senang lah gitu kira-kira. Sering kali kita mendapat serangan cyber attack karena hal itu. Ya tingkatannya macam-macam, ada yang biasa aja, ada yang juga yang kalau bohirnya kuat ya serangannya kenceng, jadi bisa membuat website kita drop beberapa saat. Lalu juga sekarang itu modelnya ngasih rating 1 bintang di Play Store. Kalau iTunes sih kayaknya nggak pernah. Ternyata pada saat itu majalah Express yang baru terbit mungkin 6 bulanan begitu ya, itu kan pecah. Gunawan, Fikri, Pak Kristianto itu keluar dari Express dan mereka mau menerbitkan satu majalah baru ya, hanya mencari investornya. Nah, mereka berkawan juga dengan Pak Lukman Setiawan. Pak Lukman Setiawan itu dulu wartawan di Kompas. Ya, nah, Pak Lukman itu kenal baik juga dengan Pak Ciputra. Ya begitulah. Jadi Pak Lukman menghubungi Pak Ciputra karena menganggap majalah Express itu bagus. Ya, dia senang anak-anak muda ini. Jadi dia bersedia untuk membantu ya keuangannya lewat Yayasan Jaya Raya. Jadi bukan Ciputra pribadi atau PT Pemenang Jaya, tapi lewat Yayasan Jaya Raya. Nah sementara itu seperti saya tadi katakan kan, setelah saya lapor Ali Sadikin waktu saya katakan ya kalau swasta ya mungkin lewat Yayasan Jaya Raya. Pada saat Tempo go public, peranan PT Temprint sebagai percetakan ini penting sekali. Karena itu yang bisa men-check up asetnya PT Tempo Intimedia. Tapi itu antara lain karena kita memainkan peranan PT Temprint. Diakuisisi oleh Tempo Intimedia, terus naik. Asetnya naik, go public, kita bisa dihargai dengan harga tinggi. Nah, dapat dana, kita gunakan untuk koran Tempo. Ya itulah, dari keuangan ya kita mengawasi terutama supaya cash flow-nya bagus ya, kita mengambil katakanlah bagaimana kita mengapproach biro iklan atau agen-agen yang tunggakannya besar, bagaimana kita selesaikan. Nah di samping itu juga bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan ya. Saya tidak tahu Anda tahu pada, tapi waktu kita berkantor di Senen itu katakanlah mungkin sedang Tempo sedang bagus-bagusnya gitu ya. Kita setiap 3 bulan itu kita memberikan bonus karyawan ya. Jadi 1 tahun itu karyawan menerima gaji itu 18 bulan ya. Kalau di redaksi kan tidak boleh menerima katakanlah ya amplop itu ya. Nah, kita juga di non redaksi kita juga supaya tidak ada lah dalam pembelian kertas barang-barang ada komisi dan sebagainya. Kalau lihat videonya Gunawan itu dia sebut juga tuh waktu itu ada karyawan yang menerima komisi, walaupun komisi tidak besar, tapi ya walaupun itu katalah orang saya, bekas orang saya dari Jaya, ya saya mesti bertindak, saya berhentikan dia. Menarik sekali. Saya seumur hidup itulah kebahagiaan saya diri pribadi waktu berada di Tempo, bahwa Tempo itu akhirnya didirikan dengan 4 kaki begitu. Kuat sekali. Jadi Grafiti 20%, karyawan Tempo 20%, kalau nggak salah ya nanti you cek lagi. Terus Yayasan Jaya Raya 30% atau 20% ini bisa terbalik. Terus Yayasan Tempo 21 Juni, Yayasan 21 Juni 30%.
Jadi 50%, 50%. Nggak ada yang berkuasa. You mau apa? Nggak bisa. Gitu kan? Itulah terjadi kompromi yang demikian. Tempo terbit kembali, kita buat yang namanya PT Tempo Intimedia. TPK, akhirnya TPK tahun 2001. Berjalan dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan, ya, dan ya sehat, dan ya karena oplahnya waktu itu juga bagus. Iklan kita itu kalau covernya itu sudah biru iklan itu rebutan semuanya untuk booking cover Tempo itu ya. Tempo independensinya tidak boleh dirusak. Tapi di satu sisi bisnisnya harus jalan. Ini tantangan. Dan kita banyak sekali berbuat sesuatu yang menurut saya luar biasa. Yaitu apa? Kita menolak intervensi dari swasta, dari perusahaan negara, BUMN dan sebagainya untuk mengubah independensi kita. Nah, kita bersyukur sampai dengan detik ini, menurut saya Tempo bisa mempertahankan itu tanpa merusak kehidupan kita. Memang nggak gampang itu.